Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan pers. Pada hari ini, kami akan menyampaikan keterangan pers terkait pelaksanaan vaksinasi untuk para pekerja migran Indonesia dan juga calon pekerja migran Indonesia. Di tengah situasi pandemi COVID yang belum berakhir, tentu kita prihatin atas situasi yang sedang kita hadapi bersama, namun tetap kita optimis bahwa situasi ini akan berakhir dan kondisi negara kita, kehidupan sosial masyarakat kita pasti kita yakini akan normal kembali. Untuk membuktikan bahwa negara hadir, untuk membuktikan bahwa vaksinasi untuk pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia adalah prioritas ya untuk mereka yang kita sebut sebagai pahlawan devisa, maka BP2MI telah mengirimkan surat ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor surat B.388-KA-5-2021 pada tanggal 10 Mei 2021 tentang permohonan vaksinasi untuk CPMI dan juga untuk ASN di lingkungan UPT BP2MI di 23 provinsi. 2. Kementerian Kesehatan melalui surat nomor SR.02.06 _2 Romawi _1405 _2021 tanggal 2 Juni 2021 telah menyetujui, sekali lagi telah menyetujui permintaan BP2MI untuk melakukan vaksinasi bagi CPMI dan ASN di lingkungan UPT BP2MI di Indonesia di 23 provinsi. Juni 2021 BP2MI langsung melaksanakan rapat koordinasi secara virtual dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan perihal pelaksanaan vaksinasi untuk CPMI di berbagai daerah. Kemudian 4, pada tanggal 14 Juni 2021, BP2MI telah mengirimkan surat nomor B.38-KW-S1 _6 Romawi _2021 perihal vaksinasi COVID-19 ke seluruh UPT. Kemudian BP2MI juga telah menyiapkan, jadi bersamaan dengan surat yang kita kirim ke UPT-UPT, BP2MI telah menyiapkan data PMI atau CPMI G2G untuk Korea dan juga Jepang dan membuat alur proses dalam bentuk standar operational procedure atau SOP terkait pelaksanaan vaksinasi untuk CPMI di daerah-daerah yang selanjutnya dikoordinasikan oleh UPT BP2MI dengan Dinas Kesehatan di daerah. Hasil koordinasi UPT BP2MI dengan Dinas Kesehatan daerah setempat adalah sebagai berikut. 1. Seluruh Dinas Kesehatan daerah menyambut baik, menyambut positif rencana vaksinasi untuk PMI. Artinya, jawaban dari Kementerian Kesehatan yang ditujukan kepada BP2MI dalam hal persetujuan dilaksanakannya vaksinasi untuk PMI dan CPMI, mungkin ya Kementerian Kesehatan juga telah menginfokan terkait apa yang diminta oleh BP2MI ke daerah-daerah melalui Dinas Kesehatan. Kemudian Dinas Kesehatan daerah-daerah menyarankan agar vaksinasi PMI ini diikut sertakan pelaksanaan vaksinasinya ya bersamaan dengan vaksinasi untuk kegiatan masyarakat umum yang jadwal dan waktunya ditetapkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Jadi pelaksana vaksinasi bagi PMI dan CPMI adalah daerah masing-masing daerah Dinas Kesehatan yang pelaksanaan bersamaan dengan masyarakat umum. Kemudian beberapa Dinas Kesehatan daerah menyatakan ya di satu sisi misalnya ada kendala karena keterbatasan vaksin. Jadi keterbatasan vaksin bukan berarti tidak dilaksanakannya vaksinasi. Ini menjadi hambatan, kita ingin cepat, ya. Kemudian kita harus menunda beberapa hari atau beberapa minggu. Kemudian langkah-langkah BP2MI yang kita lakukan, pasca surat yang kita terima dari Kementerian Kesehatan, persetujuan dilaksanakannya vaksinasi bagi PMI dan CPMI adalah secara intensif terus-menerus kita melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait sekaligus ya, Dinas Kesehatan di daerah yang dilakukan oleh UPT terkait jadwal pelaksanaan vaksinasi. Kemudian saya sudah menginstruksikan termasuk dalam rapat siang ini yang saya pimpin sejak tadi jam
9 pagi dan baru saja selesai setengah jam lalu, yaitu agar UPT BP2MI melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi secara masif di wilayahnya masing-masing melalui berbagai media. Pertama, media sosial dalam bentuk video pendek, ya, dan juga melalui player dan infografis. Ini melalui media sosial yang dimiliki oleh masing-masing UPT. Kemudian saya sudah perintahkan UPT untuk melakukan konferensi pers, mengundang semua teman-teman media, wartawan yang ada di daerah. Pelaksanaan konferensi pers di kantor UPT masing-masing. Kemudian memasang spanduk-spanduk ya di tempat-tempat strategis agar informasi vaksinasi bagi CPMI dan PMI itu bisa diketahui oleh masyarakat khususnya PMI dan CPMI. Kemudian yang ketiga, pengawasan dan monitoring itu juga menjadi tugas BP2MI pusat terhadap pelaksanaan vaksinasi bagi PMI di daerah melalui UPT BP2MI. Bahkan UPT BP2MI di daerah di 23 provinsi saya perintahkan tadi untuk wajib memberikan laporan day by day. Jadi per hari ya, ke BP2MI pusat. Misalnya sesuai jadwal di daerah, kapan dilaksanakan vaksinasi, berapa jumlah PMI maupun CPMI yang mengikuti vaksinasi. Kemudian juga laporan per hari berapa CPMI yang melaporkan ya atau mendaftarkan dirinya untuk menjadi bagian peserta dilaksanakannya vaksinasi. Alur proses. Saya ingin sampaikan juga ya, terkait alur proses bagaimana pelaksanaan vaksinasi dengan dua skema. Baik skema vaksinasi untuk CPMI G2G ya, Korea maupun Jepang, dan skema vaksinasi untuk CPMI umum ya di luar program G2G. Saya ingin perlihatkan yang pertama yaitu alur proses vaksinasi untuk program G2G. Seperti ini ya. Langkah pertama, Direktorat Sistem Strategi Penempatan ya, Pemerintah dan Pelindungan, Penempatan dan Pelindungan dan Direktorat P2 pertama menyiapkan data PMI, kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan vaksinasi, kapan dilaksanakan, waktunya, jam, dan tempatnya di mana. Kemudian melaksanakan koordinasi dengan UPT, ya, dan juga menetapkan jadwal pelaksanaan vaksinasi sebagaimana informasinya yang diperoleh dari daerah. Kemudian UPT BP2MI melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Di sana UPT BP2MI menyerahkan data-data calon pekerja migran Indonesia, baik Korea maupun Jepang, ke Dinas Kesehatan. Karena kita memiliki data-data itu, by name, by address. Kemudian memastikan dalam koordinasi itu, kesiapan Dinas Kesehatan setempat tentang pelaksanaan vaksinasi. Ketiga, alurnya adalah Dinas Kesehatan selanjutnya melakukan SMS blast, ya, SMS blast ke PMI, untuk notifikasi pelaksanaan vaksin, sebagaimana juga SMS blast yang diterima oleh setiap calon peserta vaksinasi secara umum. Selanjutnya, pekerja migran Indonesia atau calon pekerja migran Indonesia melakukan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dinas, ya, di tempat-tempat terdekat di mana PMI atau CPMI berdomisili, di mana tempat, ya, tanggal, jam pelaksanaan ditentukan oleh Dinas Kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan setempat. Dan selanjutnya, setelah dilaksanakan vaksinasi, data hasil vaksinasi dilaporkan ke BP2MI Pusat ya, dan Kementerian Kesehatan. Ini alur proses vaksinasi untuk PMI atau CPMI program G2G, Jepang dan Korea. Kemudian alur proses vaksinasi untuk CPMI secara umum, non G2G. Yang pertama, Direktorat Sistem Strategi, ya, Penempatan dan Pelindungan, dan juga Direktorat P2 menyiapkan data PMI, kemudian berkoordinasi ya, dengan Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan vaksinasi. Ini bukan yang ini, yang ada P3 ini.
Mohon maaf saya klarifikasi keliru. Yang mana? Belum dicetak. Enggak boleh langsung aja. Saya mohon di dulu sebentar. Minta dicetak. Ya, itulah birokrasi kita, Pak. Perintahnya udah dari tadi. Ayo, cepat. Ayo, berapa menit lagi? Ayo Pak Yana, yang saya koreksi tadi aja Pak, dibuat. Ya, kita lanjut ya. Terkait alur proses vaksinasi untuk CPMI atau PMI non G2G. Ya. Kita bisa lihat BP2MI pada posisi untuk menginformasikan pelaksanaan vaksinasi. Yang informasi ini disampaikan kepada para asosiasi P3MI. Kemudian asosiasi P3MI menginstruksikan kepada anggotanya P3MI agar ya, P3MI mendaftarkan para PMI-nya. Ya, kemana didaftarkan? Pertama ke Sisko TKLN atau ya didaftarkan ke UPT BP2MI yang ada di daerah. 3,
P3MI setelah mendaftarkan ke Sisko TKLN dan juga ke UPT BP2MI, selanjutnya UPT BP2MI segera melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Koordinasi untuk satu, UPT segera menyerahkan data-data PMI di Dinas Kesehatan setempat, kemudian koordinasi terkait kesiapan Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi. Kemudian selanjutnya, Dinas Kesehatan melakukan SMS blast kepada calon peserta vaksinasi, yaitu CPMI dan PMI, tentang waktu, tanggal pelaksanaan, dan juga tempat pelaksanaan vaksinasi. Kemudian selain melalui SMS blast, Dinas Kesehatan juga menyampaikan terkait waktu, tanggal, dan juga tempat pelaksanaan vaksinasi kepada UPT BP2MI. Selanjutnya, PMI yang sudah mendapatkan informasi, baik informasi melalui SMS blast maupun dari UPT BP2MI, melakukan vaksinasi sesuai waktu, tanggal, dan tempat sebagaimana informasinya yang mereka peroleh terkait pelaksanaan vaksinasi. Dan setelah itu UPT BP2MI masing-masing menyampaikan data hasil pelaksanaan vaksinasi. Bahkan saya perintahkan tadi dengan foto dan video pelaksanaan vaksinasi. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan kita tindak lanjuti terkait jadwal pelaksanaan vaksinasi di seluruh UPT BP2MI, bahkan kita sudah buatkan juga alur proses vaksinasi untuk CPMI dan PMI, baik G2G maupun non G2G, kita juga sudah memberikan instruksi-instruksi dan arahan kepada seluruh UPT BP2MI, maka otomatis tidak lagi ada alasan bahwa tidak ada PMI maupun CPMI yang tidak mendapatkan layanan vaksinasi. Karena vaksinasi ini adalah hak setiap warga negara dan ini menjadi program pemerintah, termasuk di dalamnya adalah PMI dan CPMI. Dan mudah-mudahan tentu harapan kami seluruh pihak termasuk teman-teman media bisa mengambil peran untuk menyampaikan informasi ini agar informasi terkait pelaksanaan vaksinasi ini bisa diakses oleh seluruh PMI maupun CPMI. Terima kasih penyampaian kami pada siang hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Silakan. Secara jujur harus saya jawab, saya sampaikan bahwa kalau pertanyaannya apakah sudah terkonsolidasi secara baik, tentu belum. Kenapa? Ada dua pemikiran dari CPMI itu sendiri. Pertama, CPMI merasa bahwa terkait vaksinasi yang menjadi hak mereka itu dalam pengaturan yang akan dilakukan oleh BP2MI misalnya. Tapi sesungguhnya ada CPMI lain yang berpikiran bahwa mereka adalah warga negara Indonesia juga yang memiliki hak untuk mendapatkan program vaksinasi melalui kegiatan vaksinasi umum. Sehingga contoh Bali. Bali per hari ini kurang lebih sudah 8 ribuan calon PMI yang sudah melaksanakan vaksinasi. Itu bahkan jauh sebelum instruksi vaksinasi untuk CPMI dikirimkan. Sehingga ini membuktikan bahwa ada CPMI yang menunggu terkait kebijakan BP2MI tentang vaksinasi, tapi ada CPMI yang sudah mengambil inisiatif tanpa harus menunggu instruksi dari BP2MI karena mereka berpikir selain sebagai CPMI mereka adalah warga negara Indonesia yang bisa mengikuti kegiatan vaksinasi pada kelompok-kelompok dan klaster masyarakat umum. Nah, sehingga dengan instruksi yang lebih kita pertegas hari ini, sosialisasi, penyebar luasan informasi yang setelah masif
saya sudah instruksikan tadi melalui spanduk-spanduk, media sosial, yang mudah-mudahan akses informasi tentang vaksinasi yang dilakukan oleh dinas-dinas kesehatan di daerah, di mana di sana prioritas juga ya untuk CPMI ini bisa diakses oleh para calon pekerja migran kita. Ya, kami menganggap mereka prioritas karena kami sering menyebut bahwa PMI adalah pahlawan devisa, sehingga mereka tidak boleh menjadi masyarakat yang diabaikan, yang memposisikan negara lalai untuk memberikan perhatian, ya, bahkan memprioritaskan mereka untuk mendapatkan program vaksinasi. Yang dikhawatirkan adalah ketika negara-negara penempatan misalnya, ya, Taiwan yang hari ini masih tutup, Korea yang hari ini masih tutup, padahal ada 6.000 CPMI Taiwan yang tinggal berangkat, ada 6.000 CPMI Korea yang tinggal berangkat, tiba-tiba negara-negara tersebut kemudian membuka penempatan dan CPMI yang dengan jumlah Taiwan 6.000, Korea 6.000 tadi harus segera berangkat, tapi mereka belum mendapatkan vaksinasi, itu yang dikhawatirkan oleh kami menjadi alasan misalnya kemudian negara penempatan untuk menolak masuknya CPMI yang seharusnya tinggal berangkat ke negara Taiwan maupun Korea. Jadi kerentanannya di sini, ya. Kalau kerentanan mereka terpapar karena memang pandemi COVID, tidak ada lagi CPMI yang saat ini berada di tempat-tempat penampungan, sehingga mereka bisa dikatakan aman. Tapi rentan dan kemudian mereka mendapatkan prioritas adalah karena dikhawatirkan negara-negara penempatan membuka dan mereka harus segera berangkat. Di satu sisi mereka belum mendapatkan program vaksinasi. Ya, yang pasti negara hadir, negara memberikan perhatian penuh, bahkan bagi CPMI, ya, negara menyatakan bahwa CPMI adalah prioritas untuk mendapatkan pelayanan karena terkait penempatan ke negara-negara penempatan yang menjadi kebijakan negara setempat, tentu tidak bisa kita prediksi ya kapan dibuka, sehingga antisipasi dari pihak Indonesia sendiri itu harus dilakukan sedini mungkin. Di mana ketika negara-negara penempatan membuka, ya bisa katakan minggu depan, bulan depan, CPMI akan diberangkatkan sudah pada posisi siap dan clear sudah menjalani vaksinasi. Sehingga ini bukti sekali lagi negara hadir, memberikan prioritas kepada calon pekerja migran Indonesia, dan tidak lagi perlu ada kekhawatiran dan bahkan alasan calon pekerja migran Indonesia tidak ya, mendapatkan layanan vaksinasi oleh pemerintah. Terima kasih. Ya, yang pasti ada 6.000 calon pekerja migran Indonesia yang harus berangkat ke Taiwan, kemudian karena pandemi COVID, keberangkatan mereka tertunda. Ini yang posisinya tinggal berangkat. Yang kedua, ada 6.000 calon pekerja migran Indonesia melalui program G2G yang harus berangkat ke Korea, tapi karena pandemi COVID kemudian ya mereka tertunda keberangkatannya. Nah, prioritas program G2G Korea, kemudian Jepang, dan juga Taiwan. Ini yang menjadi prioritas. Sehingga informasi ini kami lakukan penyebarluasan informasinya secara masif, sosialisasinya. Tapi bukan berarti kita mengabaikan calon-calon pekerja migran ke negara-negara lain. Sehingga vaksinasi untuk CPM ini bersifat umum. Ya. Cukup ya. Terima kasih atas kehadiran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh.